Anggota Babin Kamtibmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aibtu Agus Subekti, merupakan sosok polisi yang menginspirasi warga Tanjung Priok. Pasalnya, di tengah kesibukannya menjadi polisi, Aibtu Agus menyempatkan diri untuk melestarikan budaya tanah kelahirannya, yaitu Reok Ponorogo. Aibtu Agus Subekti tergabung dalam Sanggar Reok Ponorogo Singo Budoyo Mudo. Di sanggar tersebut, Aibtu Agus menjadi Singo Barong atau penari yang menggunakan topeng singa berkepala merak khas kesenian Ponorogo. Aibtu Agus menari dengan topeng singa seberat 35 kg dengan cara digigit. Kegiatan berkesenian ini sebagai upaya Babin Kamtibmas dalam mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain itu, Aibtu Agus Subekti juga mengajarkan kepada para siswa sekolah untuk belajar menari seni reok di sekolah. Halo pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama saya Jelang Baskara dalam acara Bayangkara Inspiratif, yang mana selama 1 jam ke depan kami akan memperkenalkan kepada para pemirsa semua anggota-anggota kepolisian yang memiliki inovasi dan pastinya akan membanggakan institusi Polri. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan kepada para pemirsa di rumah kepada salah satu anggota Babin Kamtibmas yang berdinas di Polsek kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang bernama Aibtu Agus Subekti. Di mana Aibtu Agus Subekti sendiri memiliki sebuah inovasi yang mana ia mendirikan sanggar tari reok yang pastinya bertujuan untuk melestarikan seni reok. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, dan saat ini saya sedang berada di depan persis rumah dari Pak Aibtu Agus Subekti. Yang bisa kita lihat di sini juga sudah ada beberapa reok yang sudah didisplay, dan karena kebetulan nanti sore akan diadakan pelatihan tari reok yang terletak di sanggar milik Pak Aibtu Agus Subekti. Untuk mengetahui kelanjutannya, mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelang, siapa, Pak? Saya dengan Jelang, Pak. Oh ya. Saya dapat informasi nih, katanya di sini tuh rumahnya Pak Aibtu Agus Subekti ya, yang salah satu anggota Babin Kamtibmas, yang mana dia melestarikan sanggar atau tari reok, Pak. Apakah benar, Bapak? Ya, kebetulan saya sendiri. Wah, pas yang banget sebagai kebetulan. Pimpinan Sanggar Singo Budoyo Mudo, Tari Reok Ponorogo. Ada yang bisa saya bantu, Pak Jelang? Kebetulan sekali, Pak. Jadi saya dan mungkin pemirsa-pemirsa di rumah tuh pengen tahu, Pak, gimana sih sejarahnya Pak Agus ini bisa mendirikan sanggar tari reok itu dari awalnya sampai mungkin hingga sekarang kayak gitu, Pak. Dan juga mungkin apakah tujuannya untuk melestarikan budaya dan lain sebagainya. Nah itu sih lebih ke seperti itu. Apakah boleh bertanya-tanya nggak, Pak, sedikit, Pak? Boleh, lebih enaknya. Monggo saya persilakan masuk sambil ngopi. Wah, gitu ya. bener, Pak. Monggo, Oke, monggo. berarti Ya, saya langsung silakan sini, masuk, Pak. monggo, Pak. Siap, Ya. permisi, Pak. Dari dalam rumahnya saja sudah banyak ini ya, Pak, reok juga ya, Pak ya? Iya. Karena berikut rumah dan tempat latihannya juga kadang-kadang di depan rumah itu. Kalau untuk reoknya sendiri, kepalanya tuh ada di berat berapa sih, Pak, biasanya? Kalau kepalanya aja itu kurang lebih 15 sampai 15 kilo ya. Kalau dengan dipadu dengan dada merak itu kurang lebih 28 sampai 30 kilo. Bahkan ada yang lebih berat lagi selain itu. Itu berarti ibaratkan 30 kilo itu kita kayak manggul anak kecil lah ya, Pak, di sini nih. Menggunakan kekuatan gigi, leher, dan semua organ tubuh. Makanya dibutuhkan fisik yang prima dalam menggunakan dada merak ini. Reok Ponorogo itu kan memang salah satu budaya yang
udah cukup lama dan bahkan sangat lama sudah ada di Indonesia, dan untuk yang melestarikannya itu seorang polisi, Pak. Ini hal yang sangat jarang sih kalau menurut saya, karena kan yang kita lihat sekarang polisi itu udah ya banyaklah polisi-polisi yang punya giat-giat lain, tapi ini untuk seni itu ada gitu, Pak. Saya rasa untuk penggiat seni di Riau Ponorogo itu berbagai macam ya, ada kalangan mahasiswa, TNI, Polri juga ada. Kebetulan yang polisi memang saya. Dan kenapa saya giat untuk melestarikan budaya? Karena dari kecil itu saya dari SD kelas 2 itu sudah mendarah daging dengan seni Riau Ponorogo itu. Apalagi saya sebagai seorang anggota Polri, di dalam darah saya itu mengalir Polri ya. Saya harus bisa sebisa mungkin menjaga nama baik Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat dengan melestarikan budaya Riau Ponorogo yang sangat dibanggakan ini, gitu. Karena luar negeri cukup antusias dengan Riau Ponorogo. Karena kan memang Pak Agus tuh sekarang udah cukup terkenal nih dengan pelestarian ya Riau Ponorogo dah. Yang bikin saya penasaran tuh awalnya Pak Agus tuh jadi polisi itu tahun berapa sih? Saya masuk pendidikan kepolisian itu tahun 97. Itu lulus STM langsung di Lido 9798. Lido 18 DSD. Setelah pendidikan selama 11 bulan saya langsung dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok gitu, Pak. Langsung di dinas di Tanjung Priok, Pak. Kurang lebih berarti itu udah ya lumayan sekitar puluhan tahun lalu lah ya. 5 tahunan ya. Nah, sebelum jadi Babin itu sempat berdinas di mana aja tuh Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, saya di Babin Kantipmas itu tahun 2008. Sebelumnya saya di Sabara, terus di Pospol Pelni, Polsek Kalibaru, Sabara, terus pindah ke Ovid. 2008 saya di Babin Kantipmas, Polres Pelabuhan sampai dengan sekarang di Polsek kawasan Sunda Kelapa. Oh, jadi sampai sekarang tuh masih dengan jabatan yang sama di Babin Kantipmas ya. Nah, tapi kan ya ini cukup unik juga Pak, karena kan Babin Kantipmas yang biasa diketahui sama masyarakat itu adalah berdekatan langsung dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan tiba-tiba nih kenapa ujuk-ujuk bisa melestarikan budaya reok itu, hubungannya itu gimana Pak bisa awalnya tuh? Kalau Riau Ponorogo itu, di samping saya itu memang sudah berjiwa bakat seni Riau Ponorogo dari kecil. Nah, saya punya gagasan sebagai Babin Kantipmas itu program kerja memperbaiki masyarakat, adik-adik atau pemuda-pemuda agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Alangkah baiknya saya kembangkan seni budaya Riau Ponorogo yang hobi saya sebagai penari Riau Ponorogo juga, pelestari juga, untuk bagaimana caranya warga masyarakat di lingkungan saya sekitar, khususnya di tempat saya dinas, bisa punya mau berlatih, khususnya adik-adik dan pemuda-pemuda untuk berlatih Riau Ponorogo itu tadi. Oh, kurang lebih. Tadi kan kalau nggak salah Pak Agus juga sempat bilang sudah memainkan seni Riau Ponorogo itu dari kelas 2 SD ya Pak. Ya. Kira-kira ada nggak sih maksudnya hal yang melatar belakangi kenapa tiba-tiba Pak Agus itu langsung tertarik sama seni reok? Karena kan yang biasa kita tahu anak-anak ya pasti kelas 2 kan pengennya main gitu ya Pak ya. Tiba-tiba langsung seni reok tuh gimana tuh Pak? Ya, dulu ceritanya waktu saya SD itu, orang tua saya juga dulu kumpulannya Riau Ponorogo. Secara otomatis saya ikut. Saya juga dibelikan reok mini untuk anak-anak. Saya bermain dan festival juga di Ancol dan Taman Mini dan dapat juara juga. Terus setelah 2004 saya dilempar sampur. Lempar sampur itu artinya lempar tanggung jawab untuk melestarikan budaya. Nah, di situ sangat luar biasa sekali ya perjuangan untuk melestarikan budaya Riau Ponorogo itu sangat banyak. Iya. Perjalanannya panjang. Jadi dari mulai saya punya dada merah hanya satu, terus kepala itu ya minjem sana sini ya kan, biar kalau dapat tanggapan ya kan, karena memang reok baru, festival juga sampai saya jual mobil segala itu sempat mobil, karena jiwa kita sebagai pelestari itu sangat tinggi waktu itu. Jadi ya Bang, ya nggak ada masalah, yang penting kita
seni itu berjalan dengan baik. Sampai sekarang alhamdulillah peralatan saya cukup banyak. Gamelan 3 set, kepala reog juga, dadak merak juga ada sekitar 7. Yaitu saya gunakan untuk semata-mata untuk melestarikan budaya kepada, saya perkenalkan di lingkungan saya tinggal, saya juga perkenalkan di sekolah-sekolah pun saya juga mengajukan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi itu menurut saya juga tugas yang cukup berat juga Pak, karena mengingat kalau sekarang kan tuh udah banyak apa-apa online. Anak yang masih umur atau SD kelas 3, kelas 4 kan udah megang smartphone dan lain sebagainya. Kira-kira tuh ada nggak sih Pak dalam upaya melestarikan budaya seni tari reog Ponorogo ini tantangannya gitu Pak? Oh, sangat luar biasa ya. Karena reog Ponorogo itu salah satu rasa cinta saya terhadap seni, dari kecil sudah mendarah daging. Tantangan seberat apapun ya tetap saya hadapi. Ya memang untuk anak-anak yang akan belajar tuh butuh proses. Di samping mereka lebih suka dengan gadgetnya, luka dengan budaya luar, itu sangat tantangan berat. Makanya untuk melestarikan itu butuh ketelatenan dan kesabaran dalam hal melestarikan, sosialisasi kepada masyarakat. Kesempatan saya menjadi seorang babin, saya sambil ngobrol kepada masyarakat melalui seni itu tadi kita sampaikan kepada masyarakat, akhirnya alhamdulillah ya berjalan. Di samping di lingkungan saya tinggal dan di tempat saya dinas, di samping kita menjalankan tugas pokok sebagai seorang babin Kantipmas, tetap kita juga dengan seni kita juga bisa menyumbangkan untuk seni untuk budaya, untuk agar dicintai oleh masyarakat dan adik-adik dan remaja-remaja. Pak Agus sempat bilang ada sanggar ya, sanggar tari reog di sekolah ya kalau tidak salah ya Pak. Itu kegiatan ekstrakurikuler. Sejarahnya ya, saya dinas sambang ke sekolah SMP 261, saya bertemu dengan kepala sekolah, saya utarakan bahwa saya punya sanggar seni reog Ponorogo Singo Budoy Mudo. Di sanggar saya tawarkan kepada pihak kepala sekolah, saya siapkan alat properti reog Ponorogo, tidak usah beli, tidak usah sewa. Yang penting ada siswa yang akan berlatih di sekolahan tersebut. Alhamdulillah Gayung Bersambut itu diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah, sangat apresiasi sekali. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 4 bulanan ini untuk para adik-adik siswa, walaupun sangat sulit nih. Nanti kita sama-sama lihat ke sana, kita lihat adik-adik kita dalam belajar tari reog Ponorogo. Ya, benar juga. Dan kalau boleh tahu tuh di sanggarnya itu ada berapa murid Pak sekarang Pak yang peserta sanggar yang ikut latihan itu sekitar 15-20. 20 orang. Masih banyak itu hanya penari dulu. Kalau pemusik kita masih bertahap. Karena pelan-pelan. Karena untuk memperkenalkan itu pelan-pelan. Jadi tidak bisa langsung. Karena ya memang kesenian itu kesenian bukan kesenian asli ya. Kalau asli kan Jawa Timur, Ponorogo. Kalau di Ponorogo anak SD sudah bisa main. Kalau di sini gimana caranya mereka bisa kita kenalkan reog Ponorogo. Dari reog Ponorogo sendiri itu kalau untuk alat musiknya itu yang biasa digunakan tuh instrumen apa aja sih Pak? Ya, alat musik reog Ponorogo yang lebih dominan pertama itu slompret ya, slompret, kendang, terus gong, kenong dan angklung. Simple, sederhana, tapi kalau itu sudah bunyi kan menggugah semangat kita untuk lebih menggugah semangat lah gitu. Bisa melakukan tari reog tersebut gitu. Ada berapa sekolah Pak yang itu? Dulu saya SD Kemala Bayangkari itu kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu SD Kemala Bayangkari, karena murid-murid yang saya didik ini sudah dewasa, mungkin sekarang sudah lulus SMA ya, udah mau lulus SMA juga, kurang lebih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 lah itu. Nah, karena programnya sudah tidak berjalan, akhirnya saya mencari di SMP. Alhamdulillah, seiring berjalan waktu disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah di SMP 261. Karena memang di lingkungan sekolah lah kita bisa memperkenalkan. Kalau di luar itu sangat sulit. Di lingkungan sekolah kan ada tempat juga luas, ya kan, tempat luas. Terus
siswanya juga yang mau diikutin, maksudnya dari 1.000 orang nggak ada yang nyangkut, nggak ketang 10 atau 20 kan gitu. Wah, ternyata di sini reoknya banyak juga ya Pak. Dan Ya, saya ngeliat yang saya tahu ya, ini kan reok hanya harimau, tapi kenapa ada yang lain kayak macan tutul, dan kalau nggak salah di situ juga ada singa juga. Saya boleh room tour nggak Pak kira-kira Pak? Oh boleh, nanti kita perkenalkan dari alat musik, dari topeng-topengnya seperti apa, ya nanti kita kenalkan.